Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas atau sharing kepada kalian beberapa aplikasi pinjaman online legal yang sudah pasti ada debt collector lapangannya. Dan untuk debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang akan saya sebutkan kali ini sudah pastinya debt collector lapangannya tuh sudah cukup merata, mau itu di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Untuk debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi ini sudah pasti ada ya. Karena perlu kalian ketahui, banyak juga nih aplikasi-aplikasi lain yang memang sudah memiliki debt collector lapangan, namun itu keberadaannya masih random, ada yang baru di daerah Jabodetabek, di luar Jabodetabek itu belum ada ya. Nah, di sini saya akan list beberapa aplikasi pinjaman online legal yang memang debt collector lapangannya sudah cukup merata. Lalu apa saja sih nama aplikasinya? Simak video ini sampai habis. Yang pertama ada aplikasi pinjaman online Akulaku. Nah, seperti yang kalian ketahui ya, kalian juga pasti sudah tahu untuk aplikasi pinjaman online Akulaku ini juga debt collector lapangannya sudah pasti merata ya. Karena untuk debt collector lapangan dari aplikasi Akulaku ini sudah cukup merata di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Dan banyak juga pengalaman-pengalaman yang sering sharing kepada saya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Akulaku itu banyak yang didatangi ya, mau itu di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Jadi sudah pasti untuk keberadaan debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online Akulaku ini sudah cukup merata di seluruh wilayah. Yang selanjutnya ada aplikasi pinjaman online Kredipo. Nah, untuk aplikasi pinjaman online Kredipo juga ini untuk debt collector lapangannya sudah cukup merata ya. Apalagi nih, di Kredipo ini debt collector lapangannya tuh cukup rajin ya dan juga cukup gencar. Bahkan ada yang mengalami keterlambatan baru 30 hari atau 1 bulan. Ini sudah didatangi oleh debt collector lapangan dari aplikasi Kredipo. Mungkin kalau untuk aplikasi-aplikasi lain, kebanyakan itu yang mengalami keterlambatan di atas 3 bulan baru didatangi oleh debt collector lapangan ya. Namun, dari pihak aplikasi Kredipo ini debt collector lapangannya cukup rajin ya. Keterlambatan baru 1 bulan saja sudah dikunjungi oleh debt collector lapangan. Jadi sudah pasti untuk debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online Kredipo ini sudah cukup merata. Nah, yang selanjutnya ada aplikasi pinjaman online kredit pintar. Nah, sama halnya seperti aplikasi Akulaku dan Kredipo, untuk aplikasi kredit pintar juga debt collector lapangannya sudah cukup merata di seluruh wilayah ya, mau itu di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Buat kalian yang sering menanyakan tentang keberadaan debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online kredit pintar, ini untuk keberadaannya sudah cukup merata ya, mau itu di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Yang selanjutnya ada aplikasi Tunaiku. Nah, ini untuk aplikasi Tunaiku adalah aplikasi pinjaman online yang cukup besar dan juga sangat populer ya. Nah, untuk keberadaan dari debt collector lapangan aplikasi Tunaiku ini juga sudah cukup merata di seluruh wilayah ya. Tidak hanya itu, untuk aplikasi Tunaiku ini juga masuk ke Slick OJK. Yang selanjutnya ada aplikasi HCI atau Home Credit Indonesia. Nah, untuk aplikasi Home Credit Indonesia ini juga sama, untuk debt collector lapangannya sudah cukup merata. Buat kalian yang gagal bayar di aplikasi Home Credit Indonesia ini sudah pasti ya, debt collector lapangannya pasti akan datang ke tempat kalian. Apalagi untuk lokasi tempat kalian itu berada di pusat-pusat kota, sudah pasti debt collector lapangannya sudah cukup merata. Yang selanjutnya ada aplikasi Kredipas. Nah, untuk aplikasi Kredipas ini juga sama, untuk debt collector lapangannya sudah cukup merata di seluruh wilayah ya, mau itu di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Namun untuk aplikasi Kredipas ini tidak sebanyak aplikasi-aplikasi lainnya ya untuk debt collector lapangannya, tapi yang pasti memang di luar Jabodetabek ini juga sudah ada debt collector lapangan dari aplikasi Kredipas ini. Nah, yang terakhir ada aplikasi pinjaman online Indodana. Nah, untuk aplikasi pinjaman Indodana ini sama halnya seperti aplikasi dari Kredipas ya, untuk debt collector lapangannya sudah cukup merata di seluruh wilayah, namun tidak sebanyak aplikasi-aplikasi sebelumnya. Namun yang jelas untuk aplikasi Indodana ini sudah banyak informasi yang masuk, yang berada di luar Jabodetabek juga sudah banyak yang didatangi oleh debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online Indodana. Jadi sudah dipastikan untuk keberadaan debt collector lapangannya sudah ada di luar Jabodetabek dan juga di luar Jabodetabek. Untuk aplikasi Indodana ini juga sama ya, masuk ke Slick OJK atau BI Checking. Buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi Indodana, sudah pasti kalian akan masuk ke Slick OJK atau BI Checking. Nah guys, inilah daftar aplikasi pinjaman online legal yang debt collector lapangannya sudah pasti ada dan sudah cukup merata.
Di luar aplikasi-aplikasi ini, sudah dipastikan ya untuk debt collector lapangannya itu masih random atau belum merata. Bahkan banyak aplikasi pinjaman online legal yang belum memiliki debt collector lapangannya. Kalau kalian bisa lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya, saya update daftar aplikasi pinjaman online legal yang memiliki debt collector lapangan. Mungkin listnya lebih banyak dari ini ya. Namun untuk debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi yang lainnya yang tidak saya sebutkan kali ini, itu sudah jelas debt collector lapangannya itu masih random atau belum merata. Bahkan ada yang baru di daerah Jabodetabek, itu pun juga masih random atau belum merata. Jadi untuk debt collector lapangan yang memang sudah cukup banyak dan sudah cukup merata, hanya ini saja ya. Di luar aplikasi ini, tentunya debt collector lapangannya masih random atau belum merata. Seperti halnya dari aplikasi pinjaman online Julo, EasyCash, seperti itu. Itu untuk debt collector lapangannya baru di daerah Jabodetabek, dan itu pun juga masih random atau belum merata. Karena banyak nih informasi yang masuk yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar, seperti di aplikasi pinjaman online Julo ataupun EasyCash. Itu banyak juga nih yang tidak pernah didatangi oleh debt collector lapangan, walaupun mereka itu mengalami keterlambatan atau gagal bayar dalam waktu yang cukup lama. Dan akhir-akhir ini juga ada informasi yang masuk yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Julo, dan untuk lokasinya itu berada di daerah Jabodetabek. Namun dia itu tidak pernah didatangi oleh debt collector lapangan, walaupun sudah mengalami keterlambatan atau gagal bayar dalam waktu 1 tahun. Itu sudah dipastikannya mungkin di daerah sana itu belum ada debt collector lapangannya. Nah, di daerah Jabodetabek saja sudah kelihatan bahwasan untuk keberadaan debt collector lapangannya itu belum merata ya, apalagi di daerah luar Jabodetabek sudah dipastikan tidak ada debt collector lapangannya dari aplikasi Julo. Namun di video kali ini bukan berniat saya untuk menakut-nakuti kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan ini ya. Namun ini sebagai informasi saja buat kalian yang mungkin sering menanyakan tentang keberadaan debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi ini, agar kalian itu tahu dan kalian bisa mempersiapkan mental kalian ketika mungkin kalian mengalami keterlambatan dan dikunjungi oleh debt collector lapangan. Agar kalian tidak panik, kalian tahu cara menghadapinya ketika ada debt collector lapangan yang datang ke rumah ya. Tentunya buat kalian yang mungkin tahu dan paham untuk menghadapi debt collector lapangan, kalian tidak perlu takut lagi ya, kalian hadapi saja. Tips dari saya ketika ada debt collector lapangan datang ke rumah, kalian jangan pernah kabur-kaburan. Kalian juga jangan pernah bersembunyi, kalian hadapi saja mereka ya. Karena untuk kedatangan debt collector lapangan itu hanya sekedar mengingatkan saja, jikalau ada debt collector lapangan yang meminta tagihan kalian secara tunai, kalian tidak boleh memberikannya karena mereka sudah melanggar aturan yang sudah ditentukan. Jadi jikalau ada debt collector lapangan, kalian hadapi saja, kalian berbicara apa adanya. Kalau memang kalian sudah tidak sanggup untuk membayar, kalian jujur saja dan bilang saja apa saja kendala-kendala yang menyebabkan kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online tersebut. Jadi pada intinya jangan pernah ada yang ditutup-tutupi, kalian berbicara apa adanya kepada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Mungkin buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini, yang memang untuk keberadaan debt collector lapangannya itu sudah cukup merata di seluruh wilayah. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.